Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Ketika kita mau menjadi umat Kristiani atau Katolik, tentu saja ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang paling penting adalah syarat-syarat yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika seseorang mau menjadi Katolik. Karena mau menjadi Katolik juga berarti menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberikan syarat kriteria untuk bisa mengikutinya. Lalu apa yang harus kita lihat, harus kita persiapkan, harus kita lakukan? Mari kita dengarkan sabda hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Ada 3 syarat yang di sini dikatakan adalah setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebenarnya syarat yang di depan itu hanya ada 2, memikul salib dan menyangkal diri. Pertama-tama, setiap orang harus menyangkal diri. Menyangkal diri secara gampang adalah tentang nafsu, kesenangan dunia. Jadi mudahnya kalau kita mau memberikan keterangan ini adalah menyangkal diri itu tentang nafsu dan kesenangan duniawi. Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu kekuasaan, nafsu untuk memperoleh penghormatan, nafsu seksualitas, nafsu banyak. Lalu harus memikul salibnya. Secara mudah saya juga mau mengatakan bahwa memikul salib itu adalah risiko dan tanggung jawab. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus memikul salibnya, yaitu harus menanggung risiko dan menanggung juga tanggung jawabnya. Bagaimana tidak? Dia harus bertanggung jawab ketika mengikuti Tuhan Yesus. Dia harus menanggung risikonya, karena kalau mengikuti Tuhan Yesus risikonya juga besar. Risikonya apa? Ya juga di depannya tadi, yang menyangkal diri. Nah, maka ya memang tidak bisa dipisahkan antara menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu bagian yang kedua, bagian yang pertama. Lalu bagian yang ketiga, ya harus mengikuti Tuhan Yesus. Kalau sudah menyangkal diri, sudah memikul salibnya ini bukan salibnya Tuhan Yesus ya. Salibnya adalah salibnya sendiri. Salibnya dia sendiri. Maka di sini N-nya pakai N yang
kecil, lalu baru mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, di antara kita orang-orang ada yang pengennya 100% untuk mengikuti Tuhan Yesus. Misalnya para biarawan, biarawati, para pastor, uskup, dan paus itu dia berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus 100%. Lalu di sana ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. 3 bagian yang perlu kita perhatikan adalah mereka mempunyai kaul. Kaulnya misalnya kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan misalnya. Ketaatan terhadap siapa? Terhadap gereja, terhadap pengajaran, terhadap pimpinan, dan seterusnya. Itu adalah ketaatan. Tetapi ini gak mudahnya saja ya Bapak, Ibu, dan saudaraku, para katekis. Lalu ada kaul kemurnian. Mereka tidak mempunyai suami atau istri. Mereka berusaha untuk supaya tetap di dalam kemurniannya, tidak menggunakan badannya untuk hal-hal yang hina. Lalu juga kaul kemiskinan, karena di dalam dunia ini kita bisa juga mencari-cari keduniawian, misalnya harta yang bisa nanti akhirnya melepaskan kita dari keinginan-keinginan rohani. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mereka mempunyai kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul kemiskinan. Ini bisa menjadi contoh bagi kita, umat yang biasanya umat itu tidak mengerti hal-hal yang semacam itu. Tetapi baik kalau kita mengerti juga, kita berusaha untuk taat kepada gereja, taat kepada pastor, taat kepada ketua lingkungan, dan seterusnya. Demikian pula juga kita tidak terlalu lekat terhadap keduniawian, meskipun kita membutuhkan untuk anak-anak sekolah, untuk kehidupan keluarga kita, untuk membuat rumah, dan seterusnya, untuk macam-macam pekerjaan kita. Dan kita juga mestinya juga mempunyai cara-cara supaya kita juga semakin lama tidak menghambur-hamburkan kemewahan jasmani kita untuk kesenangan diri kita sendiri. Misalnya kalau orang gagah, orang ganteng, orang cantik, orang yang seksi, lalu menggunakan hal-hal itu untuk kesenangan sendiri, untuk kesenangan duniawinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, kita juga bersama-sama seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita mohon agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menahan nafsu kesenangan duniawi. Kita juga mohon supaya kita diberi kekuatan untuk menahan jangan sampai hal-hal kekuasaan, keduniawian, hormat itu merasuki kehidupan kita, tidak mengarahkan kita pada Tuhan. Juga demikian, semoga kita semakin taat pada gereja. Jangan sampai kita memisah-misahkan. Kita jadikanlah kita gereja yang selalu kudus, gereja yang selalu apostolik, dan gereja yang selalu satu. Semoga ini menjadi bagian renungan kita, teristimewa bagi saya pribadi untuk selalu berusaha semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Berkah.